Ini udah cukup lengkap karena pola jahitannya juga lumayan banyak tuh. Lubang kancing bisa, mau pasang kancing bisa, semi bordir bisa, semi obras bisa. Apalagi yang kurang dari heavy duty ini ya. Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi dengan Villain. Hari ini kita mau mereview mesin jahit lagi nih. Kali ini keluarannya Singer yaitu tipe Heavy Duty 4432. Nah kayak gini nih mesinnya. Tapi kalau dari bentukannya kayaknya kita pernah lihat ya, kayak pernah kenal nih. Nah kalau kalian pernah nonton video kita yang sebelumnya yaitu Heavy Duty juga tapi tipe 4423. Nah ini yang tipe 4432 nih kayak gini. Tapi kurang lebih bentukannya kayak sama ya. Nah kalau kita beli mesin jahit ini apa aja yang akan kita dapat? Terus barang-barangnya apa aja, fiturnya apa aja, gimana cara pengoperasiannya, apakah sama dengan heavy duty sebelumnya? Simak terus video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen di bawah, klik tombol notifikasi biar nggak ada yang ketinggalan video-video selanjutnya. Nah ini dia barang-barang yang akan kita dapat kalau kita beli mesin Heavy Duty 4432 ini. Pertama aku mau tunjukin dulu di sini ada buku petunjuk. Nah buku petunjuk penggunaannya itu dia bentuknya kayak gini, ada tulisan 4432 ya. Tuh. Kayak gini. Loh kok ini kebalik nih gambarnya? Bukan kebalik ya guys, ini mesti kita giniin set. Nah ini jadi instruction manual, bukan buku petunjuk manual lagi. Jadi ada dua bahasa gitu. Ya. Jadi dia separuh-separuh gitu. Oke, ini petunjuk manualnya. Terus next kita akan dapat cover mesin jahit. Nah dia biasa cover mesin jahitnya Singer itu dia warnanya abu-abu. Ada tulisan sablonan Singer. Ini kalau mau lihat dari arah depan kayak gini. Saya set jadi apa yo nggak ada ya. Terus habis itu kita akan dapat spare partnya. Jadi spare part bawaannya itu kayak gini. Dia bentuknya seplastik kayak gini ya. Plastik. Nah kita akan coba bongkar isinya apa aja. Di sini kita akan dapat seperti biasa jarum. Ini jarum merek Singer biasa. Isinya itu dia ada 3 buah, ya. Terus di mesin jahitnya sudah terpasang 1, jadi kita dapatnya 4. Oke, kayak gini. Oke. Terus next kita akan dapat sepatu lubang kancing. Nah sepatu lubang kancingnya ini masih sepatu lubang kancing. Oh ini sepatu lubang kancing 1 langkah ya. Bukan sepatu lubang kancing yang 4 langkah. Kalau yang 1 langkah itu kan dia nggak ada ginian ini. Nah kalau misalnya yang 1 langkah itu kita bisa taruh kancing di sini, terus kita pasin, terus tinggal kita jahit. Jadi nggak perlu kita putar-putar lagi. Terus next kita akan dapat busa penahan untuk benang gitu, kayak gini biasa. Dia tuh teksturnya yang halus. Kadang kan kita dapat ada busa penahan yang dia agak kaku ya. Nah kalau ini dia halus, kayak soft lah gitu ya. Terus next kita akan dapat ini penahan benang sama tiang benang tambahan ya. Jadi ini kita akan dapat 3 kayak gini. Ini ada penahan benang yang kecil, ini penahan benang besar kayak gini, dan juga ini untuk tiang benangnya. Nanti aku jelasin cara pakainya gimana yang ini, karena kan orang suka tanya-tanya, bukannya di mesin udah ada tiang benangnya, terus ini buat apa? Nah nanti ini pasangnya di mana? Gampang banget sih, nanti aku tunjukin. Terus next kita akan dapat obengnya. Nah obengnya itu dia bentuknya kayak gini. Dia ada teksturnya gitu, terus nanti belakangnya kayak gini. Yang ini yang halus ya. Oke. Terus next kita akan dapat pemandu quiltingnya. Nah ini pemandu quiltingnya kayak gini. Seperti biasa. Terus next kita akan dapat sepatu lubang kancing. Ini sepatu pasang kancing. Kayak gini, ada list-list birunya ya. Kayak gitu. Terus next kita akan dapat bobin. Nah, bobinnya itu di sini ada 3, terus ada 1 yang terpasang di mesin. Jadi kita dapatnya 4. Oke.
Terus next kita akan dapat sepatu resleting kanan kiri. Dia bentuknya kayak gini. Oke. Terus kita akan dapat pendedel. Nah, pendedelnya itu dia jadi satu sama kuas. Kalau dibuka tuh jadi pendedel gitu ya. Tapi yang aku notice adalah dia punya kuas itu dia lumayan lembut ya. Kan kadang kita suka dapat kuas yang kaku banget gitu bulunya. Jadi kalau misalnya ini buat di sela-sela ini lebih fleksibel. Oke, ini yang bagus. Ini aku geser dulu. Nah, sekarang kita akan mau lihat kartu garansinya. Kartu garansi Singer seperti biasa kayak gini bentukannya. Oke. Nah, kayak gitu. Terus kita akan dapat pedal kakinya. Nah, pedal kakinya ini udah sama adaptor, sama yang buat colokan sok kontak. Dan dia warnanya hitam. Kayak gini ya. Ini buat injekannya kayak gitu. Nah, jadi ini dia barang-barang yang akan kita dapat kalau kita beli mesin jahit ini. Nah, gimana cara mengoperasikannya dan fitur-fiturnya apa aja? Yuk kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, sekarang kita mau cek fitur-fiturnya. Ini di sini pola-polanya kayak gimana. Pertama di sini ada pengaturan zigzag. Jadi tinggi rendahnya zigzag itu kita atur dari sini. Terus ada pengaturan jarum. Jadi penggeseran jarum saat kita mau geser itu bisa ada dari sini. Terus tegangan benang atas. Nah, ini tegangan benang atasnya ada di sini. Terus pengaturan pola jahitan, ukuran panjangnya itu ada di sini. Jadi kalau seandainya kalian mau lebih lompatannya lebih jauh, ini tinggal diputar aja ke angka yang lebih besar. Selain itu ini juga gabung dengan pola jahitan yang ada di bawah, yaitu ada yang S1, ada yang S2. Nah, S1 itu mewakili yang warna biru. Oke. Lalu yang S2 mewakili yang warna merah. Sini. Oke. Lalu sistem pemasangan benang atasnya sama seperti biasa, pengisian spoolnya ada di sebelah sini. Dan kalau seandainya kalian mau ganti benangnya, oh saya mau arahnya seperti mesin yang lurus gitu, tiang benangnya itu kita bisa. Tadi aku sempat jelasin yang masalah tiang benang. Nah, tiang benangnya itu sebenarnya cuma alternatif kalau kalian mau ganti posisi taruh benangnya. Jadi ini bisa ditaruh di sini. Nah, jadi ada ini ya. Terus next di sini kita kalau mau nyalain, ini sudah ada lampunya. Tuh warnanya putih, sudah LED berarti. Lalu kalau mau masukin benang, dia sudah ada pemasok benang otomatis. Jadi otomatis kalau kita mau masukin benang dia tinggal diginin aja. Ini kan ada tulisannya nih. Ya kan, tinggal digituin. Nah, itu kan dia stop di sini kan. Ini tinggal kita sangkutin. Seperti biasa, terus kita lepas pelan-pelan. Nah, ini dia akan masuk sendiri. Oke. Lalu penjelasan selanjutnya adalah pada bobinnya. Bobinnya itu dia bobin drop bin atas. Jadi kalau mau masukin bobin ini tinggal kita giniin aja, nanti dia akan lepas. Tuh. Ya, tinggal kita angkat aja gitu. Nah, oke, ini jadi dia warnanya bening penutupnya. Jadi kalau kalian mau lihat spoolnya udah masih ada nggak isinya gitu kan, isinya dalam. Kadang kalau bobin bawah itu kita nggak tahu isinya udah habis atau belum. Nah, kalau dia bobin atas karena dia juga bening, kita gampang mau prediksi kurang lebih kita jahit bisa berapa lama lagi nih kita udah harus ganti bobinnya atau enggak. Nah, ini kelihatan dari sini. Lalu di bagian sini kita ada tempat taruh aksesoris. Jadi kalau seandainya tiang benang yang tadi nggak mau dipakai, taruh aja di sini, nggak bakal hilang kemana-mana gitu ya. Selain itu dia juga ada fitur free arm. Jadi kalau misalnya fitur free arm itu ini kita bisa lepas. Nah, yang bagian sebelah sini itu bisa buat kita menjahit bagian kerongkongan. Jadi kalau misalnya kerongkongannya tinggal dimasukin seperti biasa gitu. Jadi tinggal kita putar-putar aja jadi lebih gampang. Terus next di bagian sini juga ada bagian longgar. Ya. Jadi kalau kalian punya aksesoris tambahan yang lain, misalnya kalian mau taruh gunting benang, itu kan agak makan space. Jadi kalian bisa taruh di sini, bisa taruh di sini juga. Jadi ini udah lumayan luas ya. Gitu. Terus next di bagian sebelah sini, aku mau jelasin dulu sebelum aku tutup. Dia ada bagian untuk masukin gerigi. Nah, ini berguna kalau seandainya kalian mau pakai fitur yang darning foot, kalian mau ngebordir.
semi-semi bordir gitu. Nah ini bisa diturunin, jadi nggak ngehambat kalian kalau seandainya mau ngebordir. Nah kalau seandainya geriginya mau dibalikin, tinggal dibalikin. Tapi kok dia belum naik ya kak? Nah caranya di sini, ini tinggal kita putar sedikit. Nah itu geriginya akan naik. Oke, nah ini udah balik seperti semula. Next kita mau tutup dulu, habis itu kita cobain jahitnya gimana. Oke, tutupnya seperti biasa. Nah kalau benangnya sudah ready kayak gini, kita bisa coba menjahit. Nah yang pertama kita mau cobain yang pola lurus. Kalau kita mau ke pola lurus, ini kita harus putar dulu. Nah ini pola lurus ya. Lalu kita mau atur panjang jahitannya. Kalau satu itu dia setikan kecil, semakin ke sini setikannya makin lompatannya makin jauh ya. Kita cobain dulu yang 2 deh. Oke, setelah itu kita langsung ganti ke yang maksimal yaitu 4. Oke. Lalu kita mau kunci jahitan. Di sini ada tulisan reverse. Jadi ini kunci jahitannya tinggal ditekan aja, nanti dia jahitnya mundur. Oke. Ini tinggal kita pakai pisau pemotong, jadi nggak usah pakai gunting benang. Nah, hasilnya kayak gini. Ini yang setikan jaraknya yang panjang 2. Ini yang panjangnya 4. Ini jarak setikannya kayak gini. Terus kalau misalnya di reverse kayak gimana kunci jahitan, belakangnya kayak gini. Oke. Terus next kita mau cobain pola jahitan yang lain selain yang lurus. Nah ini kita ambil yang bentuknya agak unik. Yang ini deh ya, kayak gini. Nah kita ambilnya yang S1 yang warna biru. Nah jadi ini mesti aku putar ke S1. Oke. Kita cobain. Oh ya, untuk jarak zigzagnya ini aku pakai yang K3 dulu. Yang kecil nanti kita cobain yang 6. 3 dan 3 dulu. Kita cobain. Terus kita cobain yang 6. Nah, kita lihat hasilnya. Ini bedanya ya, yang kalau misalnya kita ambil yang nomor 3 sama yang nomor 6. Jadi ada perbedaan di ukurannya. Kayak gini. Terus next kita mau cobain yang lain juga. Kita cobain yang S2 sekarang ya. Tadi S1 udah. Sekarang S2. S2-nya kita ambil yang ini deh. Ya, dia zigzagnya tuh kayak segitiganya ada 2 gitu. Kita cobain. Nah ini kan jarak jahitan 6, kita cobain ke jarak jahitan misalnya 2. Oke, kita coba lihat hasilnya kayak gimana. Putusin dulu. Nah, ini bedanya ya. Yang ini jarak jahitan yang 6. Yang ini yang 2. Bedanya jauh juga ya, kayak yang nomor 2 sama yang nomor 6. Jadi ini sebenarnya satu pola itu bisa kita pakai untuk macam-macam kegunaan. Misalnya kalau kalian mau jahit pinggiran lengan. Nah, itu kan biasa kalau kita setik doang, lurus doang kan. Jadi kalau seandainya kita mau bikin variasi juga bisa. Jadi nggak usah kita setik dulu baru kita kasih
motif gini juga langsung aja motif, jadi jahitan kita nggak kedobel-dobel ini bisa. Jadi tinggal disesuaikan aja ukurannya, kalian maunya seperti apa, modelnya mau kayak gimana. Ini udah cukup lengkap karena pola jahitannya juga lumayan banyak tuh. Lubang kancing bisa, mau pasang kancing bisa, semi bordir bisa, semi obras bisa. Apalagi yang kurang dari heavy duty ini ya. Nah ini dia mesin jahit heavy duty 4432. Jadi buat keluarga Jahitmart yang ingin beli mesin jahit ini bisa banget cek marketplace-nya Jahitmart. Terus link pembeliannya akan kita taruh di description box buat kalian yang mau nanya-nanya soal mesin jahit, tentang konten-konten jahit, boleh banget kalian komen di bawah. Terus mungkin kemarin juga ada yang DM aku, itu aku open banget, kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Kita diskusi bareng-bareng aja, karena kan kita nggak mau menggurui, kita maunya belajar bareng-bareng tentang konten jahit. Nah, dukung terus aktivitasnya Jahitmart bisa melalui subscribe channel ini, IG juga bisa, TikTok juga bisa. Kalau kalian mau beli peralatan jahit, nggak usah bingung, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!